Salam sehat, salam damai sejahtera. Jumpa lagi dalam Misbah Kehidupan. Pada sejarah kemerdekaan Indonesia, kita mengenal ada 4 tokoh serangkai yang terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Mereka berpendapat sikap kooperatif dan kerjasama adalah langkah terbaik ketika perang. Keselamatan, perubahan, dan berbuah adalah 3 serangkai perjalanan hidup orang percaya. Jika ketiganya kooperatif dan kerjasama, maka musuh apapun akan mampu diatasinya. Itulah sebabnya pola hidup orang beriman Misbah Kehidupan kali ini akan sharing 3 serangkai orang percaya. Pentingnya keselamatan. Mengapa kita memerlukan keselamatan? Karena kita hidup dalam kutuk dan jauh dari Tuhan. Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa, dan dosa itu sendiri telah mengakibatkan memisahkan hubungan kita dengan Tuhan, menerima kutuk dan hidup menderita. Tubuh menjadi fana, yaitu bisa mengalami kerusakan, mengalami kematian, dan jiwa orang mengalami kecemaran, dan roh manusia berada di bawah hukuman kekal neraka. Nah, untuk memperoleh keselamatan, ada langkah-langkah yang harus ditempuh. Pertama, bertobat. Lukas 5 ayat 32, kata Yesus, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Setidaknya ada 5 hal yang harus kelihatan dalam pertobatan, yaitu menyadari dosa, menyesal sungguh-sungguh, melawan dosa, berbalik kepada Tuhan, dan tindakan pemberesan sampai benar-benar tidak ada selisih. Contoh, kalau sebelum bertobat punya hobi suka ngutang sana sini, kalau bertobat harus dibereskan, dibayar satu persatu sampai benar-benar beres. Kedua, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roma 10 ayat 9 sampai 10 itu mengatakan, dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Yang ketiga, minta diri dibaptis. Kisah Rasul 16 ayat 31. Dan jaminan keselamatan bagi orang yang menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus itu Yohanes 5 ayat 24 mengatakan mendapat hidup kekal, tidak dihukum, dan sudah dipindahkan dari maut kepada hidup. Menerima keselamatan berarti putus hubungan dengan dosa, lahir baru, dipenuhi Roh Kudus, dan hidup benar. Keselamatan saja belum cukup, orang harus berubah. Dari mana mulai perubahan? Yang pertama, sadar bahwa sistem yang diciptakan oleh dunia ini jahat, dan kita ini memang hidup di dunia tetapi tidak boleh hidup secara duniawi. Yang kedua, tegas terhadap segala cara yang berlaku dan populer dari roh dunia sambil memberitakan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, membenci kejahatan dan mengasihi yang benar. Menyelaraskan pikiran dengan cara Allah dengan 4M. Bukan mencuci tangan lalu memakai masker, tapi konteks ini 4M itu adalah membaca, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan kepada orang lain. Selamat dan berubah itu baru untuk diri sendiri, dan Tuhan mau supaya kita memberi buah. Karena itu kita harus berbuah lebat. Pentingnya berbuah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yohanes 15 ayat 8. Jadi konteks firman Allah mengatakan kita dianggap sebagai murid Tuhan kalau kita sudah berbuah banyak. Bukan cuma satu, tapi banyak. Galatia 5 ayat 22 menyatakan ada 9 area di mana kita harus berbuah banyak. Kasut, kasih, sukacita, damai sejahtera, samurai, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kemudian setia budi, kesetiaan, kelemah lembutan,
dan penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22. Prinsip sederhana para petani ialah menaburlah maka akan menuai. Nah, ini biji sesawi. Menaburlah maka akan menuai. Selebihnya dari itu ialah perawatan. Berhenti menabur berarti berhenti menuai. Selamat menabur. Menabur banyak akan menuai lebih banyak. God bless you.